Israel yang ada, betul ada di Yerusalem lama sana, di daerah Palestina sana. Tapi Tuhan tidak lagi menganggap Sion lahiriah itu sebagai tempat yang dimaksudkannya ketika dia berbicara tentang gereja. Tapi Sion adalah sebuah dimensi rohani. Come on. Sion juga disebut sebagai gunung kudusnya Tuhan. Gunung berbicara tentang gereja Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan, Sion, akan ditinggikan mengatasi gunung-gunung yang lain. Artinya ketika saudara mulai berinteraksi dengan Sion, saudara akan mulai mendapati ada perubahan posisi rohani yang kau miliki. Tuhan melantik saudara, bukan hanya sekedar menjadi jemaat biasa. Di dalam perjanjian yang baru, Petrus mengatakan, kamu jemaat, kamu adalah batu-batu hidup yang dipersiapkan untuk membangun rumah Allah secara rohani. Tuhan membawa kita terus bertumbuh dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lebih lagi, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Seperti Pastor Stephen menyampaikan khotbahnya tadi, saya betul-betul menangkap sebuah dimensi tentang realitas Sion, dan saya betul-betul merasakan atmosfer yang baru dalam hidup saya. Yang mana sebelumnya saya juga datang sini memiliki banyak tekanan, banyak kayak rasa depresi begitu, rasa stres, tekanan dengan berbagai pekerjaan yang saya alami sekarang ini. Tetapi lewat ibadah ini tadi saya betul-betul merasakan sebuah atmosfer yang luar biasa, membebaskan hidup saya. Betul-betul ketika beliau Pastor Stephen menyampaikan deklarasi dan nubuatan yang disampaikan tadi, saya benar-benar merasa ada atmosfer yang baru dalam hidup saya. Dan saya yakin saya merasa sebuah kebebasan yang baru dalam hidup saya. Dan saya yakin realitas itu telah nyata dalam hidup saya saat ini. Dan saya sungguh bersyukur atas itu. Itu sebabnya saya percaya ketika saudara terus pakai mulut saudara untuk membuat deklarasi, memperkatakan apa yang kau yakini, sesuatu pasti akan terjadi. Perubahan pasti terjadi. Kenapa? Karena para raja memerintah hanya dengan memperkatakan firman, hanya dengan dia berkata-kata. Saudara yang selama ini menganggap remeh apa yang kau ucapkan, apa yang keluar dari mulutmu, hari ini saya mau tegaskan buat saudara, hati-hati. Karena engkau adalah para raja. Perkataanmu berkuasa. Perkataanmu di backup oleh sorga. Pastikan yang keluar dari mulutmu adalah berkat, perkataan positif, kehidupan. Bagaimana caranya saudara bisa terus menyatukan dirimu dengan rencana besar yang Bapa miliki? Tidak ada alternatif lain. Saudara harus terus pakai mulut saudara, memperkatakan firman-Nya. Semakin sering engkau berkata-kata, semakin sering engkau memperkatakan firman, saudara tanpa sadar sedang terus mencipta duniamu. Ingat baik-baik, dunia, alam semesta yang lahiriah ini diciptakan dengan menggunakan firman. Nah, kehidupanmu juga bisa dicipta dengan menggunakan firman. Duniamu akan tercipta oleh firman. Pastikan firman yang engkau terima dari Tuhan, engkau perkatakan, terus engkau deklarasikan. Engkau perkatakan, terus engkau deklarasikan. Sehingga sebagai akibatnya, duniamu akan semakin menyatu dengan dunianya Tuhan, dengan agendanya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Seringkali dulu saya ngalami gini, saya paling takut untuk banyak ngomong. Karena waktu dulu berdasarkan pengalaman masa lalu saya, setelah saya berbicara sama orang, ada perasaan menyesal. Karena saya merasa ini harusnya perkataan yang nggak boleh diucapkan. Itu seringkali mengintimidasi saya. Tapi setelah saya terus membangun manusia roh saya berdoa dengan intensitas yang kuat, saya membaca firman, berangsur-angsur saya mulai mendapati bahwa setiap perkataan saya mulai memberikan dampak, memberikan efek yang membangun. Bukan lagi perkataan yang sia-sia. Dengan saya menerima dimensi Sion yang tadi yang Pastor Stephen sampaikan, saya meyakini dengan sangat yakin bahwa ke depan apapun yang saya perkatakan akan terjadi. Karena realitas Sion itu ada dalam hidup saya. Karena di dalam anugerahnya saya sudah menerima realitas Sion tersebut. Seperti itu. Makanya saya harus menjaga perkataan saya harus betul-betul memproteksi diri saya, menjaga hati saya, menjaga apa yang keluar dari mulut saya, menjaga pikiran saya, sehingga setiap perkataan dari kehidupan saya itu mengalirkan kehidupan kepada orang lain. Mulai sekarang, katakan mulai sekarang, apapun yang kau doakan akan didengar oleh Tuhan. Mulai hari ini, apapun yang kau ucapkan
diperhatikan oleh Tuhan. Mulai hari ini, apapun yang engkau deklarasikan pasti terjadi, pasti terwujud, pasti menghasilkan. Ada perubahan, ada terobosan yang kita alami. Hari ini aku berdoa untuk seluruh jemaat, untuk setiap anak-anak rohani. Mulai sekarang, tiap kali kita berkumpul sehati, memanggil nama Tuhan, apapun yang kau doakan, kerinduan hati yang kau miliki, perkataan yang kau ucapkan, semua diperhatikan, semua dilihat, semua didengar, semua akan Tuhan wujudkan, terjadi di dalam hidupmu. Tidak ada lagi pergumulan, tidak ada lagi pergumulan. Katakan, tidak ada lagi pergumulan yang terlalu berat. Tidak ada lagi peperangan yang terlalu hebat. Tidak ada lagi tekanan yang terlalu berat. Karena aku tahu Tuhan ada bersamaku. Dan bersama dengan Tuhan, kita, aku, kamu, tunjuk kanan kirimu, kamu akan melakukan perkara yang besar. Kitab Ibrani pasal yang ke-11 mengatakan, tanpa iman orang tidak bisa memperkenan hati Tuhan. Jadi mau tidak mau kita harus hidup di dalam iman. Harus ada takaran iman yang kita terus pakai. Amsal 4 ayat 23 menurut terjemahan versi mudah dibaca, ditulisnya begini, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Dalam terjemahan Alkitab yang biasa kita baca, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah, dari hati itulah terpancar kehidupan. Nah, dalam terjemahan versi mudah dibaca dituliskan pikiran kita mengendalikan hidup kita. Karenanya hati-hati dengan pikiranmu. Otak bawah sadar bekerja melampaui kemampuan otak sadar. Nah, di masa-masa kritis, di masa-masa genting, biasanya bukan otak sadar yang kerja, otak bawah sadar yang kerja. Memprotek, melindungi. Nah, kalau selama ini saudara mengalami beberapa pengalaman buruk, beberapa pengalaman negatif, itu terekam dalam otak bawah sadar saudara. Jadi ketika saudara ada dalam situasi kondisi yang mirip seperti yang pernah dulu saudara alami, ini secara otomatis otak bawah sadar saudara akan mengambil alih kendali dalam hidupmu. Tujuannya baik untuk protek saudara. Saya benar-benar selama ini memang saya seperti ada keterbatasan. Saya betul-betul merasakan itu, seperti dalam bicara di publik gitu, seperti masa lalu, trauma dan kondisi-kondisi mungkin memori yang kurang bagus gitu. Dan saya lewat apa yang beliau sampaikan waktu dideklarasikan, saya seperti merasa bahwa saya terbebas gitu. Saya juga bahwa kita juga harus berusaha melakukan perjuangan untuk membebaskan hidup kita gitu. Artinya kita harus hidup dalam iman. Makanya saya mendapati juga satu kunci tadi, bahwa saya harus semakin rajin untuk memperkatakan firman, untuk membuat untuk mengubah alam bawah sadar saya, untuk membuat kebiasaan baru, yaitu memperkatakan firman, lebih rajin lagi memperkatakan firman. Ya, seperti itu. Baru tadi pagi saya mendapatkan sebuah istilah bagus. Kita harus mulai membangun kesadaran akan firman dan realita Tuhan di dalam alam bawah sadar kita. Kayak paradoks, membangun kesadaran di alam bawah sadar. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Maksudnya apa? Ini alam bawah sadar saudara tolong dibongkar. Semua yang menjadi pengalaman buruk masa lalu ketika engkau berinteraksi dengan gereja, berinteraksi dengan pemimpin rohani, berinteraksi dengan pelayanan, semua hal negatif yang pernah mengecewakan, membuat engkau down, merasa dimanipulasi, apalagi membuat engkau tidak percaya, membuat engkau bertanya-tanya, wait and see. Karena selama saudara tidak membuang pola yang lama ini, engkau tidak akan pernah berani menjual semuanya demi mendapatkan kerajaannya. Katakan suka tidak suka.
aku harus melewati jalan salib, jalan kematian. Tidak ada, katakan tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan pintas. Hanya inilah satu-satunya jalan. Tapi pagi hari ini saya berdoa, bersamaan dengan Tuhan menumbuhkan niat dalam hidupmu untuk hidup dalam keakuratan. Tuhan akan bekerja kuat dalam dirimu. Firman membongkar pola yang lama, pola yang salah, semua trauma, semua ketakutan, semua kekhawatiran, emosi negatif, berbagai informasi keliru, berbagai pengalaman yang tidak akurat, dibongkar, dibongkar sesuai dengan firman. Terjadilah. Dengan ibadah hari ini, saya merasa ada sesuatu level yang baru yang Tuhan sudah bawa kehidupan saya. Saya tidak akan lagi melihat hari-hari ke depan yang penuh dengan pergumulan. Sebaliknya, saya melihat ada sesuatu yang saya akan mulai menikmati hidup yang berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan saya percaya hari-hari yang saya jalani ke depan adalah hari-hari yang penuh rencana dan rancangan Tuhan. Kedaulatan Tuhan akan mulai termanifestasi dalam kehidupan saya. Sekarang setelah saya mengikuti ibadah tadi, itu saya bilang saya ada kelegaan yang luar biasa. Ada posisi rohani yang atmosfer yang menguasai hidup saya, yang membebaskan hidup saya. Jadi saya ini sudah lega begitu. Jadi dengan adanya ibadah tadi saya bersyukur sekali. Bahwa saya memang sangat bergairah, sangat excited dan sangat bersuka cita dengan realitas surga yang ada tadi dalam ibadah. Pesan yang disampaikan oleh Pastor Stephen. Saya bersyukur buat Pastor Stephen, buat pesan Pastor Stephen, buat gereja BCC, buat jemaat BCC yang ada di sini. Kuasa firman membongkar semua yang menahan, semua yang menghambat, semua yang menghalangi, semua yang selama ini menahan dirimu untuk gila-gilaan buat Tuhan, habis-habisan buat Tuhan, mati-matian buat Tuhan. Hari ini dibongkar. Mulai hari ini proses pembongkaran dan pembangunan ulang mulai terjadi. Aku mengaktifasi pekerjaan firman dan roh dalam hidupmu, membuat engkau makin habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian bagi kepentingan kerajaan sorga. Engkau rela menjual semuanya demi mendapatkan realita kerajaan, hidup dalam kehidupan bersama, memanifestasikan kuasa kerajaan di atas muka bumi ini. Di dalam nama Yesus, terjadilah atasmu, terjadi dalam dirimu. Tidak bisa ditahan lagi, tidak bisa dihambat lagi. Engkau akan gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian bagi kepentingan kerajaan sorga. Terjadilah. Yang percaya, yang menerima, katakan amin.